Selamat datang di video ini. Dalam persaingan global di bidang kendaraan listrik, Tiongkok selalu menjadi pemain penting yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah menghadapi berbagai sanksi dan penindasan strategis oleh negara-negara barat, mereka tidak memilih untuk berkompromi melainkan mengarahkan pandangan mereka pada non-negara pemberi sanksi. Pada bulan Maret tahun ini pemerintah Maroko mencapai kerjasama penting dengan perusahaan baterai Tiongkok yang menyetujui pembangunan pabrik baterai dengan total investasi 300 juta dolar AS dengan perkiraan kapasitas produksi tahunan sebesar 50.000 ton. Yang lebih penting lagi adalah bahwa ini bukanlah investasi pertama yang dilakukan perusahaan Tiongkok di Maroko pada awal tahun 2023. 6 perusahaan Tiongkok berturut-turut telah mendirikan basis produksi baterai kendaraan listrik di Maroko dengan jumlah total melebihi 12 miliar dolar AS. Yang cukup untuk membuktikan bahwa jejak Tiongkok di tanah ini semakin meningkat. Lalu mengapa Cina memilih Maroko sebagai lokasi investasi pabrik baterainya? Apa makna strategis di balik ini? Dengan latar belakang transformasi struktur energi global, pasar kendaraan listrik mengalami perkembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam revolusi hijau ini Maroko telah memanfaatkan keunggulan geografisnya yang unik untuk menjadi pusat penting yang menghubungkan Eropa, Afrika dan Timur Tengah. Memberikan kemudahan besar dalam pembuatan dan distribusi baterai kendaraan listrik sebagai produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Tiongkok terus-menerus berada di bawah tekanan ekonomi dari Barat dalam beberapa tahun terakhir dan sangat ingin mencari basis produksi baru untuk mempertahankan kepemimpinan pasarnya. Di konteks ini posisi strategis Maroko dan keuntungan yang ditawarkannya memberikan peluang kerjasama yang ideal bagi perusahaan kendaraan listrik Tiongkok. Pada awal tahun 2023, 6 perusahaan baterai litium Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan miliaran dolar dalam membangun pabrik di Maroko. Menurut penyelidikan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membangun pabrik baterai tetapi juga mencakup jalur produksi bahan katoda dan fasilitas pendukung lainnya. Di antaranya perusahaan China bernama Guoyan Higtech menginvestasikan 2,6 miliar dolar untuk mendirikan pabrik baterai skala besar di Maroko yang memiliki kapasitas produksi tahunan lebih banyak. Lebih dari 1 juta kendaraan listrik dan memasok kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik di Maroko dan bahkan seluruh industri regional Afrika Utara menyediakan tulang punggung yang kuat. Selain itu, ada perusahaan China bernama Hucobalt yang telah mendirikan pabrik litium besi fosfat dan kilang litium di Maroko untuk memenuhi permintaan bahan litium besi fosfat yang terus meningkat pada tahun ini. Grup BYD Tiongkok juga menerima persetujuan dari pemerintah Maroko untuk membangun pabrik baterai kendaraan energi baru berskala besar di dekat Tangir yang berfokus pada produksi bahan katoda yang merupakan komponen utama baterai. Dilaporkan bahwa biaya pembangunan pabrik ini mencapai 300 juta dolar dan kapasitas produksi diperkirakan mencapai 50.000 ton per tahun. Diharapkan akan resmi berproduksi pada September 2026 dan keluaran produk batch pertama adalah diperkirakan 25.000 ton. Ini membuat kita sangat penasaran. Maroko yang populasinya hanya sekitar 36 juta jiwa kenapa menarik perhatian banyak perusahaan China? Setahu kami Maroko menyalip Afrika Selatan pada tahun 2018 menjadi produsen mobil terbesar di Afrika. Pencapaian ini memungkinkan Maroko menempati posisi penting dalam rantai industri kendaraan energi baru. Meskipun Maroko terletak di Afrika Utara, jarak terdekat ke Spanyol di seberang pantai hanya 15 km dari laut. Lokasi geografis yang unik ini memberikan kemudahan yang besar untuk ekspornya. Yang lebih penting lagi Maroko sebagai sebuah negara pelabuhan terkenal di dunia yang memiliki lebih dari selusin pelabuhan pelayaran. Pelabuhan-pelabuhan ini terletak di persimpangan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik yang memberi Maroko keuntungan pelayaran yang signifikan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya,
Silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah memilih untuk membangun basis produksi baterai mobil di sini yang tidak hanya dapat mengurangi logistik biaya tetapi juga mengangkut produk secara efisien ke pasar Eropa dan Afrika. Yang lebih penting meskipun investasi Tiongkok di masa lalu di banyak negara telah membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi wilayah setempat, namun terkadang negara-negara investor ini melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan Tiongkok. Ambillah India sebagai contoh negara yang pernah menjatuhkan sanksi pada perusahaan Tiongkok Xiaomi dan membekukan asetnya sebesar 4,8 miliar yuan. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan kerugian dan masalah yang cukup besar bagi investor Tiongkok. Sebaliknya, Maroko menandatangani nota kesepahaman tentang inisiatif Belt and Road dengan Tiongkok pada tahun 2017 yang secara resmi menjadi peserta dalam kerjasama internasional yang penting ini. Dapat dipahami bahwa negara-negara yang berpartisipasi dalam inisiatif sabuk dan jalan biasanya mampu menjaga rasa saling percaya dan hubungan yang saling menguntungkan selama kerjasama. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan Tiongkok yang memilih untuk berinvestasi di Maroko dapat terlindungi dengan baik. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bahwa di dalam bidang energi baru, jumlah proyek kerjasama antara Maroko dan Amerika Serikat tidak hanya meningkat namun dana yang terlibat juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama Maroko juga berada dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara dan perdagangan bebas Eropa. Perjanjian ini berarti bahwa perusahaan baterai Tiongkok yang memiliki pabrik di Maroko dapat menjual produknya ke pasar AS dan Eropa dengan lebih lancar sehingga menghindari tarif yang rumit dan hambatan perdagangan bagi Tiongkok. Ini merupakan strategi penting untuk secara fleksibel merespons risiko sanksi Barat terhadap energi baru Tiongkok. Kita semua tahu bahwa pentingnya baterai dalam membangun mobil listrik tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi produksi baterai bergantung pada mineral logam langka dan tanah unik. Maroko kaya akan bahan baku utama untuk pembuatan baterai seperti litium, kobalt dan nikel, tetapi di Maroko mineral yang paling mengesankan sumber dayanya adalah fosfat. Menurut survei geologi Amerika Serikat, fosfat Maroko cadangan batuan mencapai angka yang mengejutkan sebesar 50 miliar ton pada tahun 2021 yang menyumbang 73% dari total cadangan dunia. Fosfat adalah bahan mentah inti untuk pembuatan baterai kendaraan energi baru, terutama digunakan dalam baterai yang digunakan pada kendaraan listrik dengan harga rendah dan menengah. Meskipun kepadatan energi litium besi fosfat sedikit lebih rendah dibandingkan bahan katoda ternary, bahan ini memiliki keunggulan yang jelas dalam hal biaya dan sangat hemat biaya. Karena pasar kendaraan energi baru terus memperluas, permintaan litium bahan besi fosfat juga tumbuh. Berkat Maroko sumber daya fosfat yang kaya, perusahaan baterai Tiongkok tidak hanya menjamin pasokan bahan baku tetapi juga secara efektif mengurangi biaya. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk baterai Tiongkok di pasar global tetapi juga memberikan dukungan kuat untuk promosi dan pengembangan kendaraan energi baru. Faktanya, Maroko tidak hanya menarik perhatian perusahaan-perusahaan baterai Tiongkok namun raksasa baterai dari Korea Selatan, Jerman dan Jepang juga telah mengalihkan perhatian mereka ke tanah yang kaya ini. Misalnya saja dealer mobil Jerman yang berencana membangun pabrik senilai 6 miliar dolar di Maroko pada tahun 2025. Untuk memproduksi baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi segera setelah itu merek terkenal seperti Renault, Stellantis dan raksasa suku cadang mobil Jepang Sumitomo, sistem kabel listrik. Dan Yazaki juga membangun rantai industri otomotif lengkap di Maroko. Bergabungnya perusahaan mobil ini tidak hanya sangat besar mempromosikan industri manufaktur mobil di pasar lokal dan sekitarnya dengan menyediakan suku cadang dan komponen berkualitas tinggi, namun juga menandai bahwa Maroko menggunakan keunggulan geografis dan ekonominya yang unik untuk berkembang pesat menjadi anggota rantai industri otomotif global. Anggota yang sangat diperlukan dengan partisipasi lebih banyak dan lebih banyak lagi.
Semakin banyak merek mobil internasional dan penguatan berkelanjutan dari kekuatan Maroko, negeri ini pasti akan menjadi semakin mempesona di panggung industri otomotif global. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.